maupun Sarah bisa istirahat untuk ujian besok. Di mana ujiannya, nak? Di BPS, Pak. Bukan. BPS, Pak. Oh iya, baik ya. Bismillah, kita lanjutkan soal yang tadinya sempat terpotong sedikit ya. Sempat terpotong sedikit. Nah, jadi dengan merubah ya, tadi ya, setengah yang dia tadi kan, 2 kali satu 2 3 per 2. Maka berapa, nak? Setengah tambah 3 per 2? Setengah tambah 3 per 2 berapa? 4 4 per per 2, 2. Pak. Tidak perlu. Jadi 2 ya? Dua. Jadi 2 ya? Iya. Ah, Ya, cocok itu. Maka jawabannya di kan gitu dia, nak. Betul kan? heeh, Benar. Betul ya? Baik, satu dua ya. soal lagi ya. Saya masih ingin ya memotivasi kalian besok untuk berani menjawab ya. Tidak hanya benar, tapi juga banyak banyak benar. Nggak cuma benar, tapi juga banyak benarnya. Banyak benarnya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang saya rasa penting-penting ya. Nah, ini dia nih. Ini dia. Zuhra, baca soalnya, nak. Zuhra, Iya, Ustadz. baca Keluarga silakan, nak. Pak Mardi mempunyai 5 orang anak. Anak Ya, termuda berumur 1/2 dari umur anak tertua. Anak oke, keempat dan ketiga berturut-turut berumur 3 dan 5 tahun lebih tua dari yang termuda. oke. Sedangkan anak kedua berumur 3 tahun lebih muda dari anak tertua. Bila Ya. rata-rata umur mereka adalah 15, umur Mm-mm. anak tertua adalah. Oke, sekarang gambaran. Ini gambarannya supaya tidak tidak ngawur-ngawur juga ya gambarannya. Secara umum, nak, penyebutan median, median itu akan menggambarkan berapa rata-ratanya. Jadi, nilai median dan nilai rata-rata itu ya relatif relatif akan sama. Relatif akan sama. Bahkan semakin sama median rata-rata modus semakin sama, itu menunjukkan datanya akan semakin baik ya, semakin bagus datanya. Kalau median rata-rata modusnya itu sama, semakin bagus ya. Artinya semakin polanya itu semakin teratur gitu lah, berimbang. Nah, di sini, nak, kalau ada 5 anak, berarti kan dengan mudah gambaran di otak kita, gambaran di kepala kita, anak tengahnya anak ketiga kan? Oh, Betul? Ya, Pak. Anak tengahnya oh, anak ketiga kan? Iya, Ustadz. Ya, berarti anak ketiga, anak ketiga. Dia tengah kan? Betul nggak, nak? ya. Gambarannya usianya 15 tahun. Karena rata-ratanya 15. Itulah gambaran usia anak ketiga, 15. Berarti kalau yang ditanya anak pertama, ya, antara anak pertama dengan anak kedua beda 3 tahun. Itu kan? Betul? Oh, Betul ya. Di antara anak yang terakhir dengan anak yang keberapa itu? Anak yang ketiga itu 5 tahun gitu, nak. Ya. Maka dengan mudah lah. Kira-kira ini gambarannya ya. 15 tambah 3 tambah 3 sekitar 20 tahun lah. Ambil aja, nak. Usia anak pertama sekitar 20 nih. Sekitar 20, nggak mungkin 18. Misalnya kan, nggak mungkin 18. Sekitar 20 lah misalnya. Kenapa nggak? 20 coba aja. Kalau bilang coba aja, nah coba aja. Kalau bilang coba aja, kalau salah nggak rugi. Kenapa? Salahnya diperhatikan. Kalau kurang, berarti itu instruksinya lebihin. Ya, tambahkan jawabannya. Nggak rugi jadi, nak. Kalau lebih, kurangi. Ya, kalau lebih kurangi. Kalau kurang tambahkan gitu, nak.
Jadi nggak rugi kita ambil 20. Nggak ada masalah 20. Ini gambarannya, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima gitu kan. Ya kan? Anak pertama 20. Oh, nggak rugi 20. Berarti anak kelima berapa? Halo? Anak kelima berapa? Tahun, Pak. Hah? 10. Iya. Anak keempat berapa? Anak keempat berapa? 7 13. tahun. 13 tahun. 13. Kalau anak kelima itu 10, anak keempat nggak boleh 7. Nah, itu namanya anak keempat adiknya anak kelima. Gitu kan? Usianya harus lebih dari 10. Logis nah ya? Anak Iya. ketiga berapa anak? Anak ketiga berapa? 15. 15. Nah, kan 15 itu. Itu yang saya bilang tadi, nak. Median adalah maaf. Median itu adalah rata-rata. Anak kedua berapa? 18. 18 atau 17? 17. 17. 20 tambah 10 berapa? 30. 30 tambah 15 tambah 17 tambah 13 berapa? 30 tambah 30 tambah 15? 75. Bukankah 75 sama dengan 15 kali 5? Kan rata-ratanya 15, anaknya 5. Kan betul? Nah, ini dia. Inilah poin yang saya katakan tadi, nak. Biasanya pendekatannya bisa diambil dari median itu, nak. Hampir sama dengan rata-rata. Betul, mediannya 15, rata-ratanya 15. Kayak gitu. Udah selesai berarti? Udah siap. Nah, daripada kalian buat dengan persamaan matematikanya, salah nggak salah. Cuma waktunya nanti mungkin tidak efisien saja, kayak gitu. Nah, udah selesai. Jadi, gunakan, betul-betul maksimalkan. Ini pilihan jawabannya ada, maksimalkan, ambil dia. Oh, salah, Pak, salah. Nggak apa-apa. Kalau salahnya itu karena nilainya kurang, masih kurang, jawabannya tambah, tambah. Oh, salahnya itu karena udah lebih, udah lewat nih. Kurangi. Ya, nilai yang kita ambil tadi kurangi gitu, nah. Masuk akal? Alhamdulillah. Satu lagi ya, satu lagi ya. Ini setelah ini nanti baik Zuhrah maupun Sarah bisa istirahat, Abdul Rahman juga ya bisa istirahat untuk besok ya. Belajar yang baik lagi. Nah, ini untuk pendekatan berikutnya ya. Nah, ini juga ada soal ini gini nak ya. Jangan lupa nanti kalau kalau baca soal jangan lupa baca soal baik-baik, penekanannya apa? Ingkaran. Nah, ingkaran. Pendekatannya ingkaran. Ya. Baik, Abdurrahman, baca soalnya, nak. Diberikan premis-premis sebagai berikut. Premis 1. Jika hari hujan, maka ayah memakai jas hujan. Premis Mm-mm. 2. Jika ayah memakai jas hujan, maka ayah pergi ke kantor. Hmm. Lingkaran dari kesimpulan di atas Nah, adalah yang ditanya, nak, ingkaran. Yang ditanya, ingkaran. Baik, sebelum saya bahas ini, tolong catat, ini penting. Ada dua kesimpulan penting. Sehingga kalau kalian paham dua kesimpulan dasar ini, nak, kalian bisa jawab soal ini, cukuplah melihat trik saja, gitu, nak. Yang pertama ya, bentuk yang sama dengan P implikasi Q, ini dibaca jika P terjadi, maka terjadilah Q. Bentuk ini ekuivalen, bernilai sama dengan bentuk ingkar P atau Q. Ini bacanya atau, nih bacanya atau. Bacanya atau. Ya. P, jika P maka terjadi Q ekuivalen dengan P tidak terjadi atau
P tidak terjadi atau ki. P tidak terjadi atau ki atau. Catatan berikutnya, ingkaran atau. Nah, atau ingkarannya, lawannya itu dan. Berarti kalau bentuk yang seperti ini bisa dikatakan sama, maka nanti muncul kata-kata atau. Lawannya atau apa? Lawannya Dan. atau apa? Dan. Maka Dan. ciri-ciri jawabannya harus ada dan. Apakah di jawaban A ada dan? Tidak ada. Apakah di B ada dan enggak? Ini ada atau? Enggak ada. C enggak ada. E enggak ada. Apa jawabannya? Jadi, Apa jawabannya? D. Di. D. Nah, dia udah siap. Udah bisa pindah soal lain. Bisa pindah soal lain. Atau kesimpulannya begini nih, saya buat kesimpulan finalnya. Nah, ini saya buat ya. Kesimpulan final. Nah, ini finalnya, kesimpulan finalnya. Kalau kita mengingkar P, jika P terjadi, maka terjadilah Q. Kalau diingkar, kalau dicari antonimnya, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau ini sinonim. Nah, ini namanya sinonim. Kalau ini antonimnya, maka antonimnya cukup begini. P, depannya P di sini tetap P, tanda atau jadi dan. Nah, ini bacanya dan. P dan tidak ki. Jadi bacanya P dan tidak ki. Untuk soal kita gimana nih? Oh, gampang. Ini kan silogisme ya. Jika hari hujan, maka ayah pakai jas hujan. Pakai jas hujan dicoret ya kesimpulannya. Jika hari hujan, jika hari hujan, maka kesimpulannya maka apa? Ayah pergi ke kantor. Ya, ayah pergi ke kantor. Pergi kemana? Ke hmm, kantor. Seakan-akan, nak, seakan-akan hari hujan ini adalah P, ayah pergi kantor ini adalah Ki, ini Ki-nya. Maka kesimpulannya gini, P dan ingkar Ki, berarti hari hujan. P-nya kan hari hujan. Dan apa? Ayah pergi kantor diingkar. Ayah bolos. Ayah bolos nggak ke kantor. Nah, itulah jawabannya. Hari hujan, ayah bolos, ayah nggak ke kantor gitu nak. Paham nih? hmm. Triknya paham? Paham. Paham? Paham Ustaz. Oke, Paham kalau Ustaz. Paham. paham saya tes. Ada lagi soalnya, kebetulan juga itu juga ya. Mana ini? 44 kayaknya. Bukan soal, lumayan ya. Ah, ini. Oh, kok kontraposisi ya? Lingkaran juga. Sebentar. 41. Nah, ini. Nah, ini dia. Abdurrahman baca soalnya nak. 41. Sekarang pernyataan jika semua buruh berdemonstrasi, Nah, maka ini P ya. ada Maka, pabrik yang tutup. maka Maka ada ada pabrik. pabrik yang tutup. Karena ditanya ingkarannya, ingat tadi ya, finalnya tadi ingat ya. Kalau bentuknya P, implikasi dari implikasi ki, dibaca jika terjadi P maka terjadi ki. Bentuk ingkarannya jadi P dan ingkar ki. Jadi ciri-ciri jawabannya ada apa? Ada apa? Apa bacanya ini? Dan Dan mana-mana yang ada dan, mana dan, mana ada dan. Dan kalau ada dan nggak boleh pakai jika ya. Nggak boleh pakai jika, ini nggak boleh lagi nih.
Nah, ini ada Dan? Ada Dan ini, nak? Tak ada ya, Yang nggak A, ada, nggak ada ya. Ini ada Dan. Yang mana ada Dan? nggak ada. Yang mana ada Dan? Yang A, Ya, sudah yang selesai. A. Tetap kan semua buruh Oh, berdemonstrasi, tetapi Dan ada, lawannya ada semua. Semua lawannya tutup, buka. Semua pabrik tetap buka. Dah selesai. Itu dia. Ngerti? paham. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Ustaz. Bisa. Ya, satu lagi ya, penutup ya. Untuk persiapan besok, nah ya, penutup kontraposisi. Nah, jadi kontraposisi itu nak kontra posisi. Posisinya kalau bentuknya awalnya P di depan, jika P adalah sebab, maka Q adalah akibat, maka bentuk kontraposisinya, ya ini bentuknya, ini bentuk inverse-nya namanya, bentuk inverse, kok bentuk inverse? Bentuk implikasi namanya, ini bentuk implikasinya. Maka dari bentuk implikasi ini, bentuk kontraposisinya, posisinya diubah. Tadi P di depan, sekarang P-nya di belakang. Q-nya di belakang, sekarang Q-nya di depan. Dengan masing-masing diingkari dari awal pernyataannya. Jadi, warga negara Indonesia bayar pajak, itu letaknya harus diletakkan di belakang. Nah, nih pajak ini, kata-kata pajak ini nanti letaknya di belakang, nggak boleh depan. Tak boleh di depan. Gitu, nah. Sementara berjalan lancar itu harus di depan. Berjalan lancar, berjalan lancar, berjalan lancar. Dengan catatan berjalan lancarnya diingkar, jadi berjalan tidak lancar, tidak berjalan lancar boleh, ini boleh tidak berjalan lancar. Kemudian ini nggak boleh berjalan lancar karena harus diingkar. Nah ini boleh tidak berjalan lancar. Sebentar. P-nya juga sama nak. Lawannya semua apa tadi? Lawannya semua Ada. A ada, Eh, nggak boleh semua, tetap semua. Nah dapatlah jawabannya B. Jika pembangunan tidak berjalan dengan lancar, maka ada warga negara yang tidak membayar pajak. Ada warga negara yang tidak membayar pajak. hmm. Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Baik ya, mungkin malam ini saja yang bisa saya hantarkan ya. Nah, insya Allah nanti ya, saya minta izin ini ya, Sarah ya, kemudian Abdurrahman, Zuhra ini pembelajaran kita tentang soal-soal stis ini. Yang ada kalian-kalian bersuara ini ya, kita masukkan ke YouTube biar nanti bisa digunakan oleh orang lain yang mau belajar ya. Jadi ada bekasnya, kalian pun bisa nantinya ngulang-ngulang lagi. Tapi saran saya untuk Sarah dan Abdurrahman, setelah malam ini selesai belajar, sebaiknya segera istirahat ya. Nanti malam bisa bangun lebih awal ya, bisa ibadah lebih baik ya, untuk bisa hadir besok ujian tidak tergopoh-gopoh ya. Ya Sarah ya. Sarah Oke. tinggal sama kakak nih. Baik, Pak. Tinggal sama kakak. Iya, Pak. Tinggal sendiri kan? Pergi ke Banda Aceh dengan orang tua. Oh, lengkap. Ada orang tua juga ya. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Nah, itu kalau sendiri bahaya itu bangunnya nanti bisa. Saya punya murid, nak. Ada murid saya pintar sekali ya. Anak modal bangsa dulu ya. Pintar. Dia mau ikut tes STAN. Jadi dia pintar ya, pintar ya. Dia eh, juara Olimpiade Kimia waktu itu ya. Ketika SMA. Pintar dia. Dia mau ikut tes STAN karena tidurnya sendiri ya, bangunnya kebablasan ya, mungkin setelah sholat subuh tidur lagi mungkin ya, akhirnya dia bangun dengan kondisi ya ujiannya sudah dimulai, jadi nggak ikut dia ya. Yang mudah-mudahan faktor teknis seperti ini ya tidak menjadi sebab kita gagal ya, walaupun kalau sudah terjadi ya itu takdir Allah pasti baik insya Allah ya.
Baik, mungkin ini nak yang bisa saya hantarkan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kebaikan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Ustaz. Syukur, Ustaz. Kasih Pak. Bapak. Tuan.